Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulis Indriani dengan NIM STI 2022-02974. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan algoritma hibrid LSTM dan GRU. Pertama, sejarah LSTM dan GRU. LSTM atau Long Short Term Memory diperkenalkan oleh Heither dan Schmidhuber pada tahun 1997. Masalah yang dipecahkan dari LSTM ini yaitu finishing gradient problem pada RNN klasik yang membuat model sulit mempelajari ketergantungan jangka panjang. Solusi ini diperkenalkannya Calm State dan Getting Machines, yaitu input get, forget get, output get. Kelebihan dari LSTM ini yaitu satu, mengatasi finishing gradient, dirancang untuk menyimpan dan memproses informasi jangka panjang tanpa kehilangan sinyal gradientnya. Dua, mampu mempelajari dependensi jangka panjang dan pendek sekaligus berkat adanya call state dan 3 gerbang pengaturan memori. 3, akurat untuk data sekuensial kompleks, sangat baik digunakan untuk data teks, cuaca, suara, dan prediksi musiman. 4, stabil dalam pelatihan jangka panjang, tidak mudah mengalami gangguan selama training panjang karena kontrol memori yang baik. 5, sudah terbukti di berbagai aplikasi, banyak digunakan dalam bidang NLP, speech recognition, dan machine translate. Kekurangan dari LSTM kekurangannya yaitu satu, struktur arsitektur kompleks terdiri dari 3 gerbang dan 1 call state, sehingga memiliki parameter lebih banyak. Lambat dalam proses pelatihan dan prediksi, tidak cocok untuk sistem real-time atau perangkat dengan keterbatasan daya komputasi. 3, rentan terhadap overfitting pada dataset kecil, perlu banyak data agar performanya optimal. 4, butuh waktu tuning lebih lama karena banyak parameter dan konfigurasi yang harus diuji coba. Kemudian cara GRU atau Gated Recurrent Unit diperkenalkan oleh Zhou et al. Pada tahun 2014, motivasinya diperkenalkan GRU ini oleh Koget al, yaitu membuat struktur lebih sederhana dari LSTM dengan kinerja yang hampir serupa. Ciri utama yaitu menggabungkan call state dan hidden state menjadi satu serta menyederhanakan get menjadi update dan reset. Kelebihan dari GRU yaitu satu, lebih ringan dan lebih cepat dari LSTM, hanya memiliki 2 gerbang dan tidak memiliki state terpisah. 2, lebih cocok untuk aplikasi real time dan perangkat terbatas, misalnya chatbot, IoT, dan deteksi sensor. Performanya seringkali setara atau lebih baik pada data kecil karena strukturnya lebih sederhana sehingga tidak mudah overfitting. Kemudian 4, mudah dalam penelitian dan tuning, parameter yang lebih sedikit dan pelatihan lebih stabil. 5, menghemat sumber daya komputasi, ideal untuk deployment di perangkat dan keterbatasan memori. Kemudian setelah kita membahas sejarah, kemudian kita masuk dalam
Konsep arsitektur dasar LSTM atau Long Short Term Memory. LSTM adalah jenis RNN yaitu atau Recurrent Neural Network yang dirancang khusus untuk mengatasi finishing guardian problem dan long-term dependency. LSTM memiliki struktur internal yang terdiri dari 3 gerbang utama dan 1 call state. Komponen utama yaitu input get. Itu fungsinya mengatur beberapa banyak informasi baru dari input state saat ini. XT yang akan ditambahkan ke call state. Kemudian aktivasi mengatur signoid yang menghasilkan nilai antara 0 dan 1 dikombinasikan dengan kandidat memori C tilde C T C tilde T yang dihitung menggunakan fungsi aktivasi TAN, yaitu IT sama dengan signoid WI dikali HT min 1 XT plus BI C tilde T sama dengan TAN BC dikali HT min 1 XT plus BC. Kemudian gerbang kemudian yaitu forget get. Fungsinya yaitu menentukan berapa banyak informasi dari call state sebelumnya. C T min 1 C T1 yang akan dibuang. Yang ini yang akan dibuang. Jika outputnya 1, semua informasi akan dipertahankan. Jika ini 0, semua informasi akan dilupakan, dihitung dengan menggunakan signoid dengan rumus berikut. Ini rumusnya. CT sama dengan F kali CT min 1 plus IT kali C tilde T. Kemudian call state update yaitu untuk menggabungkan informasi baru dan lama. Untuk memperbarui call state, informasi lama dikalikan forget get dan informasi baru dikalikan dengan input get lalu ditambahkan. Dengan rumus seperti ini. Output get fungsinya untuk menentukan bagian mana dari call state yang akan dijadikan output, yaitu hidden state ke langkah waktu berikutnya. Signoid untuk mengatur informasi apa yang akan dikeluarkan, kemudian dikalikan dengan call state yang sudah di-TAN dengan rumus seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke arsitektur dasar GRU atau Gated Record Unit yang terdiri dari dua gerbang atau gates utama, yaitu update gates atau CT dengan fungsi gabungan dari input get dan forget get di LSTM. Tujuannya untuk mengontrol berapa banyak dari memori lama HT-1 HT-1 akan disimpan ke dalam memori baru THT. Jika ZT mendekati 1, berarti memori lama dipertahankan. Jika mendekati 0, maka informasi yang baru lebih diutamakan dengan rumus seperti ini. Kemudian reset get fungsinya untuk mengontrol berapa banyak informasi dari masa lalu hidden state sebelumnya yang akan dilupakan saat membuat memori baru. Jika RT mendekati 0, maka memori lama dihapus. Jika mendekati 1, memori lama tetap dipertahankan. Dengan rumus seperti ini. Kandidat memori baru H-1 tilde H underscore TH delta T, kandidat nilai hidden state baru yang dibuat dari input saat ini dan memori
memori lama yang disaring oleh ResetGate dari hasil ini, ResetGate dari hasil ini dengan rumus seperti ini. Kemudian hidden state baru atau HT, gabungan antara memori lama dan memori baru hasil dari kandidat, kontrolnya ditentukan oleh update gate dengan rumus seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke konsep keempat, yaitu konsep perhitungan matematis hibrid LSTM dan GRU. Tujuan hibrid yaitu menggabungkan ketangguhan memorisasi jangka panjang LSTM dan efisiensi dari GRU untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi dalam model time series atau sequential lainnya. Yaitu pertama, serial atau cascade model dengan rumus Python yaitu input, kemudian LSTM, kemudian GRU, lalu output. Perhitungan matematisnya, proses input oleh LSTM yaitu HT sub 1 LSTM XI H sub T-1 kemudian DT min 1. Untuk output LSTM menjadi input GRU dengan rumus HT tanda kurung 2 pangkat 2 tanda kurung pangkat 2 sama dengan GRU HT sub HT 1, HT min sub H sub T min 1 pangkat 2. Kemudian untuk output akhir yaitu opsional menggunakan YT sama dengan DAMSE HT H sub T pangkat 2. Untuk paralel model yaitu concatenation dengan Python, rumus Pythonnya yaitu output sama dengan concatenant tanda kurung LSTM input dan GRU input. Perhitungannya H sub T LSTM sama dengan LSTM kurung XT sama koma H sub T GRU sama dengan GRU XT HT sama dengan concatenate H sub T LSTM H sub T GRU dan CHT. Loss function dan optimizer biasanya menggunakan binary cross entropy atau MSE tergantung tugasnya, klarifikasi atau regresi biasanya kok, dan optimasinya dengan ADM. Kemudian 10 paper yang menjelaskan tentang hybrid LSTM GRU seperti hybrid LSTM GRU model for time series forecasting tahun 2020, ada novel hybrid LSTM GRU model for energy load forecasting 2021, improvisation water forecasting with hybrid LSTM models 2022, stock price predical using hybrid LSTM dan GRU model, hybrid LSTM network for air quality prediction. Untuk hybrid deep learning model using LSTM dan GRU for prediction analysis. Kemudian traffic flow prediction using hybrid LSTM GRU model, Bitcoin price prediction using hybrid LSTM GRU arsitektur, ada hybrid model of GRU and LSTM for human activity regression. Kemudian COVID-19 forecasting using hybrid LSTM model LSTM GRU model tahun 2020. Ya, terima kasih. Sebelumnya
Minta maaf jika banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.